ArcGIS mampu mendukung transformasi proyeksi data vektor dan data raster. Mungkin teman-teman memiliki data yang tersimpan tanpa adanya proyeksi. Maka, terdapat beberapa pilihan yang diambil untuk transformasi proyeksi berdasarkan dari data yang kalian simpan. Yaitu yang pertama, jika dataset yang disimpan berbeda dalam proyeksi yang berbeda pula, maka data tersebut hanya dapat menampilkan satu koordinat dan tidak akan saling menyatu atau tumpang tindih. Seperti halnya pada gambar yang pertama. Yang kedua, jika dataset yang disimpan berbeda, namun dalam proyeksi yang sama, maka data tersebut akan menampilkan proyeksi yang jelas dan gambar yang akan ditampilkan tumpang tindih, seperti pada gambar yang kedua. Berikut ini merupakan cara untuk retrifikasi peta, yaitu memasukkan koordinat pada peta. Pertama-tama, teman-teman harus membuka ArcMap terlebih dahulu. Kemudian setelah dibuka, teman-teman bisa mengatur proyeksi dari layernya terlebih dahulu. Jika ingin menggunakan sistem proyeksi geografis, maka pilih Geographic Coordinate System, lalu pilih World, dan pilih WGS 1984. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan sistem proyeksi UTM, maka pilih Projected Coordinate System, lalu pilih folder UTM, kemudian pilih UTM, dan WGS 1984. Misalnya ingin memproyeksikan peta RBI Batu. Dikarenakan berada di zona 49S, maka pilih folder Southern Hemisphere dan WGS 94 UTM Zone 49S. Jika sudah, teman-teman bisa menginput peta RBI-nya dengan klik Add Data, lalu pilih petanya. Jika saat menginput peta muncul kotak seperti ini, berarti peta tersebut belum memiliki koordinat, sehingga sebelum menggunakannya, maka dibutuhkan retrifikasi untuk menambahkan koordinatnya terlebih dahulu. Selanjutnya, aktifkan toolbar geoprocessing terlebih dahulu. Jika sudah, klik Add Control Point. Akan ada tanda plus, maka teman-teman klik kiri pada setiap sudut peta yang memiliki koordinat hingga muncul tanda plus warna biru dan berangka. Kemudian klik kanan. Jika teman-teman ingin menggunakan proyeksi UTM, maka dapat memilih input X dan Y. Namun, jika ingin menggunakan proyeksi geografis, teman-teman dapat memilih input DMS of long and lat. Pertama, kita coba dulu untuk proyeksi UTM, yaitu pilih input X dan Y. Masukkan angka-angka yang ada pada peta. Untuk proyeksi UTM, dapat memasukkan angka yang berwarna hitam, yaitu tulisan yang ke bawah untuk X dan Y-nya pada tulisan yang ke samping seperti ini. Jika sudah, klik OK. Kemudian peta akan menghilang. Teman-teman bisa klik Zoom to Layer untuk menampilkannya kembali. Lalu, lakukan hal yang sama pada ketiga sudut lainnya secara berurutan. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik View Link Table dengan icon seperti ini untuk melihat apakah retrifikasi yang digunakan sudah cukup akurat atau belum. Cara melihatnya yaitu berdasarkan angka pada total RMS error. Apabila angkanya lebih dari 10, maka retrifikasi yang teman-teman lakukan tidak akurat. Semakin kecil angkanya, maka akan semakin akurat retrifikasinya. Jika sudah, teman-teman bisa klik Update Georeferencing untuk memberikan referensi koordinat pada data yang asli. Jika ingin retrifikasi menggunakan proyeksi geografis, maka teman-teman bisa melakukan langkah yang sama. Input peta terlebih dahulu, kemudian pada toolbar geoprocessing, pilih peta yang ingin diretrifikasi. Lalu, klik kiri pada ujung peta dan klik kanan, pilih input DMS of long and lat. Lalu, masukkan angka yang berwarna biru.
Untuk longitude, teman-teman bisa memasukkan angka yang menurun. Dan untuk latitude, teman-teman bisa memasukkan angka yang mendatar. Jika proyeksi pada peta belum tepat, maka tampilan dari kedua peta tersebut akan berbeda dan acak-acakan seperti ini. Lalu teman-teman bisa melakukan langkah yang sama terlebih dahulu pada ketiga titik lainnya, kemudian cek angka RMS errornya. Jika kurang dari 10, maka teman-teman bisa melanjutkannya untuk melihat proyeksi dari kedua peta tersebut. Jika proyeksi dari kedua peta tersebut sudah tepat dan sama, maka peta tersebut akan terlihat tumpang tindih seperti ini. Artinya, proses proyeksinya sudah tepat. Sekian untuk video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.